وسهلا بكم يا نصر طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا آمين. سألت الله يكرمكم جميعا آمين. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سوء. أيها الحاضرين والحاضرات، المسلمين والمسلمات، الفائزين والفائزات، أقول لكم في هذه الليلة المباركة بمناسبة الاحتفال بذكر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي ببركته تفتح أبواب الرزق والخيرات. ومن بعد الخيرات اجتمعنا في هذه الليلة المباركة. ومن بعد الخيرات اجتمعنا في هذه الحفلة والمناسبة المباركة، ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم على سيد الكائنات وأفضل كل الموجودات، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد، على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومروح قلوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والآل. حضرة المكرمين والمحترمين، جميع الأساتذة الكرماء، بالخصوص أستاذنا صاحب البرنامج في هذه الليلة المباركة، صاحب الحاجة Kiai Haji Muhammad Yazid bin Ainun, mata'ana Allah bitul hayati. Mudah-mudahan Ustaz kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keberkahan buatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Al-Fakir muliakan para asatidah, para muallim, yang minta maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Mudah-mudahan para asatidah kita, para muallim kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah luaskan rezekinya zahiran wa batinan. Hadirin hadirat, para tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita di malam hari yang penuh rahmat wal barakah panjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di dalam naungan Allah. Allah kumpulkan kita di tempat yang mana tempat seperti inilah tempat yang mengundang turun rahmat wal barakah wal futuhat min Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita keluar dari tempat ini, tempat yang penuh dengan nadrah min Allah, tempat yang memang dianjurkan oleh Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, "Gumu maghfurun lakum wa budilat sayyi'atikum hasanat." Hai orang-orang yang telah menghadiri acara-acara yang penuh rahmat wal barakah, yang di dalamnya ada zikiran, yang di dalamnya ada salawatan, apalagi baru saja kita telah dengar qiraatul Quran, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, maka bangunlah kalian
telah diganti kejelekan-kejelekan kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian hasanat dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah semuanya khususnya Al-Faqir keluar dari tempat ini dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Terus terang Al-Faqir baru pertama kali hadir di tempat daerah ini, namanya Cilungu. Al-Faqir asli karena bukan orang Jakarta aslinya. Ini Habibnya Habib Turbo. Kalau kita dengar di Jakarta ada Habib Metal, ada Habib Gaul, ada Habib Seron almarhum. Kalau ini Habibnya Habib Turbo. Tahu Turbo? Turbo adalah turunan Bogor. Aslinya orang Bogor, harinya orang Betawi, nyantol di Betawi. Ya alhamdulillah, al-Batawiin akhyarin. Orang-orang Betawi maftuh buyutuhum bil khairat wal barakat wal futuhat min Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua habaib biar dari manapun kalau udah nyampe Jakarta, nyampe Betawi pada betah. Kenapa? Orang-orangnya welcome, orang-orangnya akhyarin, orang-orangnya muhibbur rasul wa muhibbu ahlul baitur rasul wa muhibbul ulama. Ya bakhtukum bi ahlul Betawi. Maka dikatakan para aulia sebagaimana pengalaman Al-Faqir, negeri Hadramaut Tarimul Ghanna, di sana ketemu dengan Ainut Tarim yang mereka ada, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin. Beliau mengatakan, "Madhkur fi hadis Rasul," telah tertera di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum ahlul Yaman hum arakum afidatan wa alyanu quluban, al ilmu yamanin wal hikmah yamaniyah." Seorang wali besar yang mendapatkan gelar Ainut Tarim, Maulana Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin, termasuk ketua sesepuhnya ulama di negeri Hadramaut. Pas Al-Faqir datang sama rombongan ke situ, beliau mengatakan, "Kalian tahu ya ahlu Indonesia, banyak hadis Rasulullah yang memuji tentang kedudukannya ahlul Yaman. Salah satu hadis Rasulullah bahwasanya Sayyidil Wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah datang kepada kalian ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman yang mana mereka hatinya lunak, hatinya bersih, hatinya yaitu nadif, al ilmu yamanin wal hikmah yamaniyah." Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau nyari ilmu di negeri Yaman, dan kalau kita mencari untaian mutiara, kalam-kalam hikmah yamaniyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau mengatakan kalau ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang Al-Faqir termasuk muhib ahlul Jawa, muhib ahlul Indonesia, wabil khusus ahlul Jakarta. Beliau katakan kita orang punya makalah buat orang-orang ahlul Jakarta, ahlul Indonesia khusus umuman. Beliau mengatakan atana ahlul Jawa hum akhyarin, telah datang kepada kita orang-orang Indonesia khususnya orang Jakarta yang mereka orang-orangnya akhyarin, orang-orang yang baik. Luar biasa, keluar dari mulut yang mulia, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa takjub Al-Faqir kepada beliau, dan ternyata setiap ada tamu orang Indonesia khususnya orang Jakarta dan tempatnya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, beliau selalu mengatakan seperti itu. Ini salah satu alhamdulillah ungkapan yang sangat luar biasa dari para aulia Allah buat ahlul Batawiyin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Acara pada malam hari ini adalah acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biwasilah majlis taklim yang ada di sini, yang dipimpin, yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Yazid bin Ainun mata'anallah bidul hayati. Ini acara yang sangat luar biasa. Wabil khusus sangat luar biasa para panitia yang setiap waktunya, setiap harinya
Sudah terselenggaranya acara selalu sibuk kesana kemari. Makanya dikatakan oleh seorang arif billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu arwah, beliau mengatakan tubna kull syai'in ala thalathati khisan himmatun 'aliyah wa niyatun salihah wa tawakkal 'ala Allah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Ustaz. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dikatakan oleh seorang arif billah, beliau mengatakan tidaklah terjadi suatu acara yang di dalamnya rahmat wal barakah kecuali harus ada 3 faktor. Yang pertama semangat yang tinggi, yang kedua niat yang salehah, yang ketiga adalah tawakal Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah acara kita pada malam hari ini berkat Raisul Lajnah, berkat para panitia yang mempunyai himmatun 'aliyah, yang mempunyai semangat yang tinggi untuk syiar agama Allah, menjunjung tinggi untuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan himmah, semangat yang tinggi, niat yang baik, tawakal kepada Allah, maka terselenggaralah acara yang berkah ini. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, ini acara-acara penuh dengan rahmat wal barakah. Maka minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, buah-buahan yang kita makan itu ada sirnya Allah, ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Sayyidil Wujud, Sayyidil Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Di dalam satu kitab Dzikr Haula Ihtifal bil Maulid Nabi Syarif Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Profesor Dr. Abu Yasir Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau seorang pakar hadis, bahkan beliau mempunyai hafal hadis ribuan hadis, puluhan hadis bersama sanadnya, seorang abid, arif, alim. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tentang adillatul jawaz bil ihtifal bil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang dibolehkannya perayaan acara seperti ini, yang acara yang penuh rahmat wal barakah, di antaranya beliau mengatakan annal ihtifal bil maulidin nabi syarif ta'birun anil farah was surur bil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad intafa'a bihil kafir faqad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yawm al-ithnin bisabab 'idquhu li Shuwaybah jariyatuhu lamma basharathu bi wiladatil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau dalil yang kuat tentang dianjurkan dan dibolehkannya merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya perayaan maulid yang kita adakan di mana-mana, khususnya di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang awalnya orang Arab tidak merayakan ini bulan. Kenapa? Karena bulan ini tidak ada peristiwa yang bersejarah sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia karena lahir di bulan Rabiul Awal, tetapi bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Yasir Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwasanya perayaan yang kita adakan, perayaan Maulud, adalah ta'birun anil farah was surur bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ungkapan rasa gembira dan senang kita sebagai umatnya Rasulullah dengan lahirnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, ma'asyiral hadirin, kita yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah, umat marhumah, umat yang sangat disayang, yang sangat dimanja oleh hadratillah Subhanahu wa taala, karena kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ungkapkan, kita tuangkan rasa gembira kita, rasa senang kita dengan lahirnya beliau Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ya hasrata, alangkah sengsaranya, alangkah meruginya
orang yang mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak merayakan dan tidak senang dengan perayaan dengan merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abillah. Telah datang di dalam kitab Bukhari, kitab panutan kita di dalam ilmu hadis, bahwasanya seorang kafir, seorang musyrik, Abu Lahab, dia diketahui bahwasanya di dalam perkataan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damaski dari negeri Damaskus, beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yada fil jahim khallada ata annahu yawm al-ithnain khaffafu anhu li sururi bi Ahmad fama dhannu bil 'abd alladhi kana tul umrihi bi Ahmad masruran wa matan wahidan." Kalau ini saja seorang kafir, Abu Lahab tidak pernah menyembah Allah, Abu Lahab tidak pernah melaksanakan sholat sebagaimana kita melaksanakan sholat, Abu Lahab tidak pernah sujud, Abu Lahab tidak pernah puasa, Abu Lahab tidak pernah mengeluarkan zakat dan tidak mengerjakan amalan yang baik sebagaimana Allah telah mewajibkan kita, telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak, tetapi Abu Lahab setiap hari Seninnya diringankan azabnya oleh Allah. Abu Lahab penghuni neraka, tetapi setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada peristiwa apa kok sampai diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin? Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damaski beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafir ja'a dhammuhu bi tabbat sayda fil jahim khallada hadza annahu yawm al-ithnain khaffafa anhu li sururi bi Ahmad." Karena apa? Di dalam cerita bahwasanya Abu Lahab ini mempunyai seorang budak perempuan. Ini budak perempuannya seorang Islam bernama Suwaibah. Setiap waktu harinya selalu fitnah nih seorang budak perempuan yang bernama Suwaibah kepada majikannya, seorang kafir, seorang musyrik, tidak kenal sholat, tidak mengeluarkan zakat dan segala macam. Tetapi apa kelebihannya Allah berikan, Allah ringankan adabnya pada Abu Lahab? Dia membebaskan budaknya tak kala budaknya diperintahkan. Tak kala dekat lahirnya Rasulullah SAW dari perut yang mulia Sayyidah Aminah Zuhriyah, maka seorang kafir yang bernama Abu Lahab memerintahkan budaknya Suwaibah untuk jalan ke tempat orang tuanya Rasulullah SAW untuk melihat bagaimana prosesi lahirnya Rasulullah SAW. Ternyata ma'asyiral hadirin, wulida syajidan, lahirlah Rasulullah SAW dalam keadaan sujud, makhul al-ain, lahirlah Rasulullah SAW matanya sudah memakai celak, sudah memakai sifat mata. Wulida Rasulullah SAW maqtu' as-surrah, Rasulullah lahir pusarnya sudah puput, sudah rapi. Bahkan Rasulullah SAW lahir kemaluannya sudah dikhitan. Itulah keistimewaan Nabi kita Sayyidina wa Habibina wa Qudwatina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak lagi peristiwa yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang istimewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melihat bagaimana prosesi lahirannya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baliklah budak yang bernama Suwaibah, seorang Islam dan majikannya seorang kafir. Maka di dalam riwayat setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh budak, seorang budak perempuan Islam, maka Abu Lahab ini membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Maka dengan dibebaskan budaknya dan dengan gembira sebentar dengan lahirnya Rasulullah SAW, maka setiap hari Senin yang diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini seorang kafir gembira sebentar, agak pakai bikin kaburi atau enggak ngundang habaib ulama. Tidak seperti orang Tulungu, luar biasa mengungkapkannya, ngundang habaib, ngundang ulama, ngundang hadirin wal hadirat, apalagi panitia luar biasa kesana kemari.
menyari musyahadah segala macam, ini luar biasa mengungkapkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui, al-mar'u yuhsyar mar'u ma'aman ahab, digiring seseorang bagaimana kita, siapa yang kita cintai. Kita mengadakan ihtifal maulidnya Rasulullah karena mahabbah, karena cinta, ta'ziman wa takriman kepada Rasulullah SAW. Insyaallah kita semuanya akan digiring bersama Rasulullah SAW, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wa jamratul mu'minin rahimakumullah. Dan bahwasanya perayaan Maulid yang kita adakan ini salah satu anjuran Rasulullah, salah satu anjuran Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala dikatakan annal farah bihi sallallahu alaihi wasallam amrun matlubun fil Quran. Perayaan Maulid yang kita adakan adalah perintah Allah tertera di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan rahmatku, dengan keutamaan Allah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kalian bergembiralah. Fallah amarna an nafrah bir rahmah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'adzam rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk gembira, untuk senang menyambut rahmah kasih sayang Allah. Dan perlu kita ketahui, kasih sayang Allah yang paling besar, kasih sayang Allah yang paling agung buat kita umat Nabi Muhammad adalah wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah SWT menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kasih sayang kepada semesta alam. Ini luar biasa, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ajaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk selalu bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Makanya jamaah yang hadir di tempat-tempat acara seperti ini Allah jaga keadaannya, Allah jaga umurnya, Allah beri keberkahan di dalam segala macam usahanya. Amin ya rabbal alamin. Diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa zamratul mu'minin rahimakumullah. Lalu banyak di akhir zaman orang-orang yang mengatakan bahwasanya perayaan seperti ini perayaan yang banyak orang mengatakan sesuatu yang tidak harus dibesar-besarkan. Maka Profesor Dr. Abu Yusuf Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan qulu linnas laisa al-maqsud min hadhihi al-ijtima'at laisa al-maqsud min hadhihi al-ijtima'at mujarrad al-ijtima'at wal madahir bal inna hadhihi wasilatun syarifah ila ghayatin syarifah. Katakan kepada mereka orang-orang yang mengatakan ini acara-acara biasa, jangan dikatakan ini acara-acara biasa, ini acara-acara luar biasa. Acara perayaan Maulid Nabi adalah acara yang sangat luar biasa. Kenapa? Fa inna hadhihi wasilah syarifah, karena perayaan seperti ini adalah perantara yang sangat mulia untuk mendapatkan kemuliaan dari zat yang maha mulia berkat Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalisul muflih wa yuflih wa kaifa yuflih man la jalisul muflih. Bagaimana beruntung kalau kita enggak duduk sama orang beruntung? Bagaimana beruntung, bagaimana sukses kalau kita enggak mengenang Nabi kita Muhammad, orang yang paling sukses, orang yang paling beruntung. Maka siapa orang yang mau beruntung, siapa orang yang mau sukses, maka hendaknya untuk selalu menceritakan silatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan manaqibnya para aulia. Termasuk apa? Tasbih fuadana. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul naqussu 'alaika min wa qul naqussu min anba'i rusul ma nusabbit bihi fu'adak." Annal hikmah fi qas'i anba'i rusul tathbit afidatahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah cerita-cerita para nabi-nabi sebelum beliau, para nabi-nabi, para rasul-rasul sebelum beliau tertera di dalam Al-Qur'an. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan para anbiya dan rasul kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk menguatkan hatinya beliau di dalam menjalani kehidupan.
Itu dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Al-Maliki, wala syakka annana al-yawm, kalau Nabi aja membaca sejarah Nabi, para Rasul sebelum beliau untuk menguatkan hati Rasulullah, bagaimana kita sebagai umatnya Rasulullah SAW lebih berhak untuk membaca biografi sejarahnya Rasulullah SAW. Guna apa? Menguatkan iman kita, menguatkan etikot kita, menguatkan apa yang kita jalankan di dalam kehidupan kita berkat Rasulullah SAW. Bahkan di dalam syair beliau mengatakan, man lam yastafid li dinihi syai'an fahuwa mahrumun min khairatil maulidin nabi syarif. Siapa orang yang di dalam hidupnya tidak mengambil keberkahan dari wujudnya Rasulullah, termasuk seperti ihtifal seperti ini perayaan, maka mereka akan mahrum, akan jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang telah mengadakan acara-acara seperti ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kesahalah wal jamalah wa fi ri'ayatillah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.